Dolar sih nggak masalah katanya, mau 20.000, mau 25.000, mau 30.000. Kenapa ada asumsi begitu, Kang? Asalkan asumsinya terpenuhi. Apa? Kenaikan dolar ini, apa memang karena situasi Indonesia tidak siap untuk kuat? Atau memang ada orang yang tidak ingin juga di bawah kepemimpinan Pak Presiden, rupiahnya juga kuat? Tiongkok bahkan melakukan pelemahan nilai tukarnya karena dia sudah siap dengan berbagai dengan produknya. Dia sudah tidak impor, bahkan produk-produknya siap dijual ke luar negeri, siap ekspor. Apa faktor yang membuat rupiah lemah dan apa yang bisa uang itu kuat? Instrumen keuangan kita, pasar keuangan kita sangat dangkal. Dan ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakatnya disuruh berkorban, kita menerima harga BBM naik, para pejabatnya masih aja korupsi, masih aja hidup bermewah-mewah. Pergantian pemain. Iya. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri sedap ini. Halo Politika ID, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Melki Amirosoleh selaku sekondan, ya tuan rumah lah istilahnya ya. Kita hari ini akan berbincang kembali bagaimana dengan topik-topik terbaru tentunya. Biasanya kita sudah 4 kali sesi ini politik sosial. Nah kita akan menarik agak sedikit ke tepian, pinggir jurang ya tentunya. Isunya pastinya teman-teman lagi rame nih medsos dan meme-nya juga makin banyak. Kemudian narasinya kencang dari kanan kiri. Dan hari ini kita akan membahas tentang dolar, walaupun orang desa tidak pakai dolar tentunya. Dan kita akan bahas itu. Nah, kita akan melihat bagaimana sebetulnya penguatan mata uang kita, kemudian apa strategi pemerintah yang ingin dicapai, bagaimana keluar dari jebakan, kemudian persepsi tentang mata uang yang hari ini seringkali sulit dipahami karena tidak ada keterangan. Nah, kita hari ini akan berdialog langsung dengan salah satu pengamat ekonomi. Nah, saya tahunya beliau ini adalah peneliti di Indef. Wah, kalau tahu Indef kan ini sudah pakar-pakar betul, paten-paten betul ini sudah. Nah, hari ini kita akan berdialog langsung dengan Bapak Agus. Sudah nama lengkap Bang? Herta Sumarto. Bapak Agus Herta Sumarto. Ini senior berarti Bang, berarti di Indef ya Bang. Tapi panggilannya apa Bang? Enaknya Bang? Bang Agus aja. Oh iya, boleh Bang Agus saja. Akang atau Abang? Boleh apa aja lah. Oke. Akang, apa kabar? Kita sudah pertama kali berarti Akang nyampe di sini Kang. Betul, alhamdulillah, terima kasih sekali nih atas undangannya. Rumahnya sangat unik sekali nih. Sesuai dengan tema yang unik hari ini berarti Kang. Kang, kesibukan hari ini Kang? Ya saya aslinya akademisi. Akademisi, oke. Ya, bergelut dengan dunia akademik, penelitian, penulisan, juga ya bergaul dengan para Gen Z, mahasiswa-mahasiswi. Jadi kalau ngeritik tentang ini langsung tahu Akang gimana responnya ya. Kita mencoba mendalami sekarang ada pola perubahan perilaku kan dari yang gen milenial. Kita kan gen milenial ya. Nah, sekarang berubah menjadi Gen Z yang itu cukup signifikan perubahannya. Oke, berarti Akang sudah lebih banyak tahu tentang bagaimana respon di publik soal tentang kenaikan dolar dan sebagainya, mata uang rupiah dan sebagainya. Tapi Akang mau saya lihat dulu Kang. Pendapat Akang sebetulnya bagaimana melihat peristiwa ini dulu dari kacamata Akang? Oke, saya mencoba menarik lebih jauh lagi ya dari sisi ideologis filosofisnya terlebih dahulu. Sebelum kalau dolar ini kan lebih ke hal yang teknis. Tapi dari sisi filosofisnya saya melihat kita berhusnuzon dulu kepada pemerintah ya. Semuanya kita backgroundnya, latar belakangnya kita semuanya berbaik sangka gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat pola pembangunan ekonomi selama ini, kalau kita analogikan dalam permainan bola, ada babak pertama, babak kedua gitu ya. Nah, ketika babak pertama itu dirasa kurang optimal, maka biasanya diharapkan ada comeback di babak kedua. Dan itu diharapkan hasilnya sesuai dengan harapan kan. Biasanya yang dilakukan di babak kedua itu ada perubahan gaya bermain, perubahan strategi, termasuk di dalamnya perubahan pemain. Nah, itu yang kemudian coba dilakukan oleh pemerintah sekarang, karena pemerintah bukan menegasikan ya, bukan artian menilai bahwa pembangunan di masa lalu jelek, enggak. Tetapi karena lingkungan ini dinamis, berbagai tantangan ini juga dinamis, ada perubahan lingkungan, ada perubahan karakter. Nah, celah-celah yang dulu tertutup sekarang mulai terbuka. Dan celah-celah itu menjadi kelemahan yang kemudian harus disempurnakan lagi sehingga pembangunan ini bisa terus berlanjut di masa yang akan datang. Nah, perubahan itu yang coba dilakukan oleh pemerintah, termasuk tadi perubahan permainan, perubahan
pemain. Kalau kita melihat pola pembangunan selama 61 tahun ke belakang, kita mulai dari Orde Baru saja ya, karena yang melakukan pembangunan ekonomi itu kita hitung dari sejak zaman Orde Baru. Sejak zaman Orde Baru itu kan kita mulai ke kanan-kananan, karena waktu Orde Lama orang mempersepsikan bahwa Orde Lama itu cenderung ke kiri, dan ketika kalah maka otomatis pihak yang menang merasa bahwa sudah saatnya ini pihak yang menang yang mengambil alih. Nah, ekonomi kemudian agak ke kanan, gitu kan, dengan kita melihat ada pasar yang lebih terbuka, investasi yang lebih terbuka, perdagangan yang lebih bebas. Nah, itu mulai ekonomi liberal itu tumbuh di situ. Nah, sampai dengan menjelang akhir periode Orde Baru itu kita sudah on the track. Tetapi ternyata pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut masih mengandung celah-celah yang cukup riskan lah. Terbukti pada tahun 1997-1998 yang sebenarnya sebagian ekonom menganggap itu bukan krisis, itu lebih ke serangan. Jadi ada beberapa negara yang katanya ditarget untuk karena ini sudah terlalu tinggi maka coba direm, termasuk Indonesia. Indonesia kan pada waktu itu diperkirakan sudah akan tinggal landas menjadi salah satu macan Asia katanya. Dan kemudian didesain dengan serangan sistem keuangannya ternyata nggak sekuat yang dibayangkan juga, akhirnya runtuh. Nah, kemudian kan akhirnya hilang tuh kendali kita itu. Tahun 97-98 kita kehilangan kendali terhadap teknologi, IPTN dan Puspiktek Tangerang itu dihentikan. Bulog juga waktu itu kan dipreteli. Jadi pangan, energi kemudian juga harus dibuka. Jadi 3 itu, energi, pangan dan teknologi. Kemandiriannya waktu itu mulai dihilangkan. Nah, akhir dari kehilangan tersebut kita kan diseret untuk untuk menjadi negara pedagang. Semua kebutuhan kita diimpor, gitu kan. Mulai kalau dulu kita masih membayangkan ada apel Malang, gitu kan sekarang nggak ada kan. Apel Malang sekarang berubah kan jadi apel dari Washington. Karena berubah dari petani menjadi pedagang. Industrialisasi pada zaman Orde Baru itu share sektor industri itu sekitar 28-29%, hampir 30. Sekarang hanya tinggal menyisakan 18, sekian, 19% lah. Berarti kan ada deindustrialisasi, ada bahkan kalau kita melihat ada ketimpangan juga yang cukup besar. Dalam 10 tahun terakhir misalkan dari tahun 2013 sampai sekarang itu kita melihat misalkan tabungan orang-orang kaya yang menengah ke atas, yang tabungannya di atas 5 miliar, itu naik cukup signifikan. Dari sekitar 20-an miliar, sekarang udah 38 miliar. Bahkan konon katanya orang-orang 50 orang terkaya itu dalam 5 tahun terakhir, naik kekayaannya, asetnya naik sekitar 250%. 250%? 50%? Katanya ya, silakan dihitung lagi nanti. Di sisi yang lain, menengah bawah, itu dalam 10 tahun terakhir dulu rata-rata tabungannya itu sekitar 4 juta, 3, sekian lah, 3,9 juta. Sekarang per tahun 2026 itu hanya tinggal menyisakan 1,6 juta. Berarti hilang kan daya belinya, hilang kesejahteraannya. Itu nominalnya hilang. Belum lagi ada inflasi, tergerus inflasi kan. Udah nilai nominalnya hilang, nilai dari daya belinya juga hilang juga. Gitu. Jadi pemerintah melihat ini harus ada perubahan karena pola pembangunan ekonomi yang selama ini didorong itu telah menciptakan tadi agak sedikit menjauhkan dari cita-cita kita dari Undang-Undang Dasar pasal 33 itu. Gitu. Jadi akhirnya sering coba diubah. Menurut pemerintah gitu, menurut sebagian para pelaku ekonomi juga bahwa dolar sih nggak masalah katanya, mau 20.000, mau 25.000, mau 30.000. Kenapa ada asumsi begitu, Kang? Karena katanya asalkan asumsinya terpenuhi apa? Itu tadi 3 kemandirian tadi. Asal kita mandiri pangan kita tidak diimpor, seluruh kebutuhan dasar kita, kebutuhan pangan kita mulai dari beras, telur, ayam, segala macamnya termasuk juga nanti pupuknya juga itu tidak diimpor.
terus juga energinya tidak diimpor, dan juga teknologinya bahkan kita juga tidak diimpor, bahkan kita siap ekspor, maka berapapun dolar kita kan mandiri kan katanya. Jadi nggak masalah kalaupun dolar ini. Jadi ada kecenderungan seolah-olah seperti itu. Jadi dolar dibebaskan asal kemandirian ini terjaga. Walaupun kemudian kita bertanya, sudah tercapai belum sih 3 kemandirian itu? Mandiri dari sisi pangan, kita nggak diimpor apa enggak? Dari teknologi, dari energi, gitu. Kalau kita mandiri dari sisi itu, berapapun dolar sih oke. Taruhlah misalkan dulu Tiongkok, gitu kan. Tiongkok bahkan melakukan pelemahan nilai tukarnya, karena dia sudah siap dengan berbagai dengan produknya. Dia sudah tidak impor, bahkan produk-produknya siap dijual ke luar negeri, siap ekspor. Jadi kalau nilai tukarnya melemah, maka nilai barangnya itu kan lebih murah di dunia internasional. Maka dia dilemahkan, makanya dulu ada perang nilai tukar kan. Karena kalau Tiongkok siap. Nah, pertanyaannya kepada kita sudah siap dengan itu. Gitu. Kalau kita belum siap, maka kita harus mempersiapkan sedini mungkin, secepat mungkin. Gitu. Kalau memang dolar mau disepertikan. Tapi kalau tidak, kita bisa terbayang kebutuhan impor energi kita berapa. Gitu kan. Energi kita yang lifting per harinya kan hanya 600 ya. Ribu barrel per hari. Kebutuhan kita minyak yang sudah jadi lebih dari 1,4 juta kan. Berarti kan ada gap yang cukup besar. Makanya kemudian kita paham kenapa pemerintah mencoba menggenjot sektor energi kan. Ada B50 gitu kan. Kalau bisa sawit itu benar-benar bisa mensupport kebutuhan energi kita sehingga impor kita menjadi jauh lebih berkurang. Itu arahnya ke arah sana. Jadi kemandirian energi. Kalau enggak ya tadi gap kita semakin tinggi. Impor kebutuhan pangan kita, yakinkan bahwa beras kita nggak diimpor. Makanya kemudian pemerintah membuka lahan besar-besaran di Merauke sana untuk mencoba menanam padi dalam jumlah skala besar sehingga kita tidak lagi impor, malah kita ekspor. Gitu. Oke, Kang, yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah sebetulnya kenaikan dolar ini atas rupiah sebetulnya apa memang karena situasi Indonesia tidak siap untuk kuat? Kalau lihat upayanya kan sudah berlangsung. Atau memang ada orang yang tidak ingin juga di bawah kepemimpinan Pak Presiden rupiahnya juga kuat. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Saya ingin kalau lihat Kang Agus tadi bilang bahwa kita pernah ingin landas sebagai macan Asia. Tapi didesain ulang ternyata hancur juga, tidak kuat. Nah, kita merujuk lagi pada situasi hari ini. Kalau kita lihat kan Pak Prabowo kan namanya serius. Ada Danantara, ya kan? Ini sudah berupaya betul di holding tool. Nah, ada BMBG dan sebagainya. Pokoknya program-program utamanya dia lah. Yang basisnya adalah basis ekonomi semua. Betul. Nah, hari ini kenapa kemudian di saat programnya itu dijaga, kemudian mata uangnya masih tetap tertekan kan? Kita harus terbuka, jujur mengakui bahwa pasar keuangan kita itu sangat dangkal, belum dalam. Nah, coba ini pasar keuangan itu apa? Publik kan belum tahu ini kan. Apa pasar keuangan itu kan? Jadi kalau misalkan kita bahasa sederhananya gini deh. Kalau saya pengusaha menghasilkan keuntungan, jangan keuntungannya juta rupiah ya. Taruh misalkan 10-20 triliun atau ya puluhan triliun lah misalkan saya dapat. Kemudian saya harus nyimpan di mana? Ditabung, deposito. Kan bunganya nggak besar, dan itu pun nggak semua bank misalkan mau terima deposito kan. Berarti uang saya tidak terserap ke dalam pasar keuangan karena pasar keuangan di kita belum mampu menyerap uang itu, uang saya yang hasil usaha saya. Instrumennya apa? Instrumen keuangan kita apa misalkan obligasi pemerintah, bank deposito dan obligasinya, SRBI. Apalagi di kita nggak banyak instrumen keuangan, saham kan nggak terbatas juga. Jadi instrumen investasi, portofolio investasi di kita itu sangat terbatas. Saya kalau orang berduit saya bingung, saya nanamkan uangnya di mana. Akhirnya saya akan melirik negara lain yang memiliki instrumen keuangan lebih banyak supaya uang saya tidak nganggur. Kalau di Indonesia itu tidak terserap ke dalam industri keuangan. Dan kalaupun dipaksakan disimpan, saya disimpan dalam bentuk tabungan. Kan
tidak menghasilkan keuntungan dan bahkan tidak dijamin karena lebih dari 2 miliar kan. Maka saya akan mencari negara lain yang memiliki instrumen keuangan yang lebih lengkap supaya bisa menyimpan uang saya bisa bertelur lagi. Kalau saya disimpan di Indonesia termakan inflasi dong, tidak menguntungkan. Jadi itu salah satu mungkin alasannya kan, begitu kan? Iya betul, itu salah satu alasan yang paling kuat. Jadi kita itu instrumen keuangan kita, pasar keuangan kita sangat dangkal. Tidak banyak instrumen pilihan investasi untuk investasi kita. Jadi itu alasannya kenapa uang selalu dibawa keluar dan ngendap di situ kan? Nah, salah satunya itu. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya para pengusaha karena memang industri keuangan kita, sistem keuangan kita, industrinya sangat dangkal. Nah, maka harus diperbaiki itu, diperdalam itu. Perdalam industri keuangannya, pasar keuangannya harus diperdalam sehingga modal itu tidak lari keluar. Nah, sekarang pemerintah mencoba menahan supaya uang tidak lari keluar dengan DHE. Ya, dana hasil ekspor. Sekarang kan ditetapkan nggak boleh sembarangan keluar. Nah, itu yang semangatnya dari situ supaya dana tidak keluar. Kalaupun tidak bisa diinvestasikan, udahlah ditahan aja lah. Pokoknya begitu aja ya. Ditahan aja. Wah, ini menurut Akang kalau ini serius nih. Menurut Akang itu terobosan yang jenius dan berani atau memang ini karena situasi terdesak aja Kang? Untuk DHE ini. Saya kan backgroundnya ada sedikit pondoknya ya. Gimana ini? Kalau dalam usul fikih itu kalau tidak salah ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat gitu kan. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang darurat gitu ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif kedaruratan bisa saja sih kita memahami itu. Tetapi dalam jangka panjang itu pasar nggak sehat. Jadi dalam jangka pendek bisa ini bisa menjadi jalan pintas. Tetapi dalam jangka panjang harus dipikirkan langkah-langkah strategis lainnya yang kira-kira intervensi pemerintah tidak sebesar itu. Jadi sistem ekonomi berjalan dengan sendirinya, efisien. Kalau seperti ini kan nggak efisien gitu. Jadi kedaruratan yang dimaksud ini aji mumpung aja Kang berarti Kang? Bukan aji mumpung karena situasi kondisinya kan pasar keuangannya masih dangkal. Untuk memperdalam itu perlu waktu, tidak dalam 1 tahun 2 tahun. Nah, itu perlu waktu yang cukup agak lama. Tapi kan menunggu itu tidak mungkin. Jadi bikin sumur baru lagi. Nah, jadi akhirnya membuat kebijakan diskresi yang dalam jangka pendek itu bisa menjadi solusi. Tapi ini obat generik jangka pendek. Tidak bisa dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang kita harus berpikir bersama-sama bagaimana bisa memperdalam pasar keuangan kita sehingga uang itu tidak lari keluar. Gitu. Kang, saya lupa di awal bertanya ke Akang. Apa faktor yang membuat rupiah lemah dan apa yang bisa uang itu kuat? Ini kan banyak tidak tahu sebetulnya. Tahu-taunya kan orang cuma lihat 18.000, besok 18.000. Orang kan nggak tahu Kang, nggak mau tahu apa penyebabnya. Sebetulnya kita mulai dulu ya Kang. Apa yang bisa faktor utama uang itu lemah? Kan sederhananya uang itu hanya yang dolar itu seperti komoditas pada umumnya lah yang diperjualbelikan. Dipengaruhi oleh besarnya penawaran dan juga permintaan. Gitu. Kalau lebih besar permintaannya tentu nilainya akan turun nilai tukarnya. Sebaliknya kalau dolarnya lebih besar penawarannya maka akan menguat. Yang menguatkan ini ada beberapa perspektif ya. Bisa dari sisi fiskal, sektoril, bisa dari sisi moneter. Gitu kan. Kalau dari sisi fiskal misalkan kita mendorong penawaran supaya dolar itu penawarannya meningkat. Dengan apa? Industrialisasi. Kita menggenjot sektor industri, hilirisasi sehingga kita bisa ekspor kita lebih banyak. Kalau ekspor lebih banyak berarti kan akan ada dolar yang semakin banyak ke kita, penawaran dolar di pasaran semakin banyak. Maka dolar turun, rupiahnya akan menguat kan. Betul. Nah, atau misalkan dari sisi moneter misalkan untuk menarik supaya dolar masuk ke Indonesia itu bisa menggunakan misalkan instrumennya suku bunga misalkan, suku bunga acuan atau sekarang punya instrumen lain SRBI. Itu dinaikkan tuh imbal hasilnya, suku bunganya dinaikkan. Maka akan ada capital inflow dari luar negeri ke Indonesia karena melihat imbal hasil di Indonesia kan semakin meningkat nih. Jadi akhirnya kemudian dimasukkan
masukkanlah mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia sehingga dolar di Indonesia penawarannya menjadi lebih banyak. Nah, rupiah akan meningkat. Nah, sebaliknya kalau misalkan permintaannya semakin tinggi terhadap dolar, apa saja misalkan untuk impor, bayar utang, atau capital outflow, misalkan dari Amerika sekarang the Fed menaikkan suku bunganya, nah, otomatis kan mereka the Fed menjadi lebih dipandang mereka lebih menguntungkan daripada di Indonesia. Akhirnya mereka memindahkan uangnya dari Indonesia ke Amerika misalkan. Itu kan akhirnya dolar di Indonesia semakin sedikit, permintaan dolar semakin besar, maka rupiah kan akan melemah. Gitu. Dolar akan semakin mahal. Nah, sebenarnya sederhananya seperti itu. Nah, namun kemudian sekarang kan masalah uang itu bukan hanya di sektor real. Uang itu juga mencerminkan ekspektasi masyarakat. Yang tadi, ketika misalkan investor dunia itu menilai bahwa investasi di luar negeri itu lebih atraktif, maka dia akan memindahkan uangnya, dolarnya dari Indonesia keluar kan. Nah, kalau misalkan itu yang terjadi, kan ini bukan kebijakan, ini adalah persepsi investor, persepsi pasar yang kemudian menilai Indonesia tidak lagi atraktif, tidak lagi potensi keuntungannya sudah berkurang, resikonya meningkat, maka otomatis yang punya uang ini memindahkan uangnya. Di Indonesia beresiko, pindahkan ke luar negeri. Akhirnya dolar di Indonesia kan berkurang. Nah, ini yang kemudian yang menyebabkan kenapa dalam beberapa bulan terakhir ini dolar itu naik tajam, menguat. Karena ada beberapa momen yang bersamaan. Oke, apa aja itu kan? Satu, bayar utang jatuh tempo. Bayar utang jatuh tempo itu bersamaan dengan pembagian dividen perusahaan. Sebagiannya pakai dolar kan. Yang keduanya, yang berikutnya, the Fed ada persepsi, ada meyakini karena kalau suku bunga itu berhubungan positif dengan inflasi. Ketika inflasi naik, suku bunga juga naik. Itu yang terjadi di Amerika. Amerika saat ini suku bunganya naik hampir 4% loh. Inflasinya naik hampir 4%. Maka mau nggak mau, the Fed harus menaikkan suku bunganya. Nah, itu sudah terbaca oleh publik. Sinyal itu sudah terbaca oleh publik. Jadi akhirnya mereka juga menarik uangnya dari Indonesia ke sana. Jadi momennya itu hampir berbarengan semua. Nah, momen yang berbarengan itu kan menciptakan permintaan terhadap dolar ini sangat tinggi sekali. Gitu. Bahkan yang tingginya itu kan energi impor, kebutuhan Pertamina, kebutuhan PLN kan sangat tinggi. Berbarengan dengan bayar utang, berbarengan dengan pembagian dividen, berbarengan dengan situasi global juga yang semakin tidak menentu. Itu kenapa tidak bisa dijadwal, Kang? Kenapa harus berbarengan? Siapa penentu jadwal ini? Nih kurang ajar betul ini, jadwalnya dibarengin ini. Kayak kelas jam pertama di satu sama jam kedua ini, Kang. Ada yang bisa ditentukan, ada yang nggak bisa. Kayak misal yang bisa ditentukan itu apa, Kang? Misal? Ya bukan ditentukan ya, bisa yang sudah terprediksi, misalkan bayar utang, dividen, itu kan terprediksi. Tapi kalau the Fed siapa yang ngatur? Donald Trump memang siapa yang ngatur mulutnya Donald Trump? Ya setiap detik berubah itu ya. Kan susah gitu kan. Kita juga nggak pernah membayangkan ada Israel sama Amerika berperang dengan Iran. Nggak ada sinyalnya kan? Nggak ada sinyalnya kan itu. Nah itu hal-hal seperti itu kan nggak bisa diprediksi. Nah kebetulan tahun ini itu terjadinya barengan semuanya. Globalnya nggak bagus, internalnya juga lagi event-event yang membutuhkan dolar banyak. Akhirnya kebutuhan dolar meningkat. Ditambah satu lagi nih yang sangat krusial. Orang kita itu panik ya, Kang ya. Padahal nggak pakai dolar ya. Nah, saya mau nanya Bang Melki, udah tuker dolar belum? Jangan-jangan punya lagi. Nggak punya kita, Kang. Gitu. Jadi orang sekarang dosen pun bayangkan jadi aware. Saya kan dosen gitu ya. Dosen-dosen yang lain mulai tanya, bagus ini dolar sampai berapa? Saya beli dolar aja ya. Sekarang banyak berbondong-bondong beli dolar. Jadi semakin menekan karena kita panik. Yang tadinya 17.000 sekian gitu kan, paling kan di APBN 16.500 gitu kan, kemudian jatuh ke 17.000, kemudian ketika sekarang terjadi 18.000, orang kan panik. Nah akhirnya orang-orang yang tadinya tidak beli dolar, pada beli dolar. Jadi untung juga ujung-ujungnya. Untung itu yang tadi orang kaya. Oke. Yang
yang punya dolar itu siapa sih gitu kan. Jadi akhirnya gitu pertanyaannya kan. Yang orang-orang kaya sekarang yang tadinya rupiah, yang jangan jauh-jauh deh, yang orang mau berangkat haji kan sekarang pakai dolar kan, umroh pakai dolar kan. Akhirnya mereka kan menukar, ya udah pada sekarang beli dolar duluan. Karena takut kalau nanti tahun depan dolarnya naik. Akhirnya beli sekarang lebih banyak. Nah, itu yang kemudian menciptakan tekanan lebih besar lagi. Kenapa tidak diantisipasi, Kang? Kalau kemarin kenapa tidak diawasin penjualan dolar yang seperti itu, Peter? Wah, itu kalau diawasin nanti masyarakat pada turun ke jalan, pemerintah itu otoriter sekali. Daripada dolar, tapi di situ kan dikritik kan. Dolar naik, tapi beli. Gimana ceritanya ini? Nah itu, kadang masyarakat kita itu, saya agak tidak, pemikirannya tidak sama semua kan. Ya. Beda kepala, beda pemikiran kan gitu kan. Jadi ya ada orang yang mungkin merah putihnya sangat kuat itu tetap bertahan, ada yang sangat pragmatis itu tadi langsung berduyun-duyun beli dolar gitu kan. Nah, ini yang menciptakan tekanan kita menjadi lebih besar karena orang ada ya, kita melalui podcast ini ya, kita ini kepada masyarakat, ayo kita jalin sama-sama lah jalan bareng sama-sama untuk saling menguatkan. Kalau seperti itu, yang ini mudah panik, akhirnya kan terjadi gitu. Bayangkan yang seharusnya tidak terlalu parah menjadi sangat parah karena kepanikan itu. Iya. Gitu. Harusnya sih enggak. Tadi misalkan saya selalu menganalogikan di kelas itu, orang misalkan suka beli sayur di tukang sayur di komplek gitu ya. Ibu-ibu beli sayur. Karena ibu-ibu suka bergosip kan suka lama ya. Seharusnya harga cabai itu sekian lah gitu ya. Tapi suka ada ibu-ibu bilang, "Bu, suami saya itu pejabat di dinas Kementerian Pertanian. Nah, kata suami saya itu harga cabai akan naik besok. Seminggu lagi. Mendingan beli sekarang, Bu, buat ini. Buat di stok gitu kan." Di stok ya. Di stok. Nah, si ibu-ibu itu terpengaruh kan. Ibu-ibu yang lain lah. Ibu yang lain, yang satu menularkan ke yang lain. Si tukang sayur itu kan pindah lagi ke komplek yang lain, diceritain, "Bu, ibu di komplek yang situ itu ngeborong cabai karena katanya ada pejabat dan istrinya pejabat di Kementerian Pertanian, harga cabai bakal naik. Jadi pada beli sekarang." Oh iya ya, ikutan lagi. Akhirnya yang seharusnya harga cabai nggak naik karena kepanikan yang diciptakan tadi, akhirnya naik beneran kan. Nah, ini juga sama. Jadi ini juga analogi sama juga seperti ini. Analogi kan? Sederhananya ya, walaupun tidak sesederhana ya, tidak sederhana itu, betul. Tapi saya mencoba menyederhanakan penjelasan lewat penjelasan sederhana itu. Jadi karena kepanikan yang seharusnya tidak terjadi kenaikan, karena paniknya lebih besar, akhirnya kemudian harganya benar-benar naik di lebih parah dari yang di. Jadi sebetulnya kalau tidak ada panik, mungkin naiknya berapa sih, Kang? Ini kan juga masih tanya. Kalau misal lah naik, dolar naik, misal kuat misal daripada rupiah. Tapi kalau tidak didorong panik berlebihan, mungkin stabilnya tuh berapa mentoknya, Kang? Kalau perkiraan, analisa mungkin. Ini kan didorong panik juga pasti, Kang ya. Kita harus ngukur dulu itu lebih detail. Berat juga ya. Berat. Kalau kepanikan itu karena kualitatif ya. Nah, kepanikan itu ukurannya apa ya gitu kan. Jadi kita belum bisa melihat sejauh mana dampak dari kepanikan. Mungkin ada ya penelitian, tapi saya secara personal, secara pribadi belum meneliti sejauh mana pengaruh kepanikan terhadap ini ya. Kang, kenapa jujur? Ini juga saya sebetulnya pengen bertanya ya. Mungkin Akang punya analisa juga. Saya pernah baca berita, ini berita mungkin bisa dikoreksi benar salahnya. Investor di Vietnam untuk mengembalikan uang modal 1M, dia butuh 4 tahun. Sedangkan investor untuk yang bermodal untuk menaruh uangnya di Indonesia dengan 1M, dia butuh 5 tahun. Lebih lama daripada untuk balik modal. Oke. Saya jadi teringat, Kang, kenapa kemudian kita tidak menjamin, karena dengan banyaknya pasar beralih atau negara yang lebih memperkuat jaminan penguatan keuangan dan internal itu pakai emas, Kang. Kenapa tidak kita mencoba untuk melakukan itu sebagai penguatan? Karena saya pikir negara-negara kayak Turki itu mulai mengumpulkan banyak emas dan lain sebagainya. Ya kalau tidak salah kan kita punya juga gunung emas yang sebelah timur itu, Kang. Kalau tidak salah ya, saya mohon maaf kalau ingatan saya lupa. Kalau tidak salah di bagian timur di Indonesia itu kan emas semua, kira-kira begitu, Kang. Iya betul, sangat kaya sekali ya. Tapi sebenarnya sebelum ke emas sana ya, saya ingin sedikit meng-highlight dari sisi tadi investasi dan
pinjaman Iya. kredit. Di kita gitu kan, kita harus terbuka bahwa 99,9% usaha kita adalah UMKM, ya enggak? Jadi dipertebal lagi Kang, 99,99% UMKM. Jadi 0, Oke. sekian persennya itu adalah usaha besar, kecil sekali, gitu. Tapi signifikan. Coba dilihat, boleh dicek deh, uang kita yang kita tabung di bank, uang masyarakat, uang orang-orang di Oke lah. desa, ditabung di Bank Himbara, itu kemudian disalurkan kredit. Pertanyaannya adalah berapa persen yang ke UMKM, berapa persen yang ke perusahaan besar? Ini tentang ke apa istilah namanya itu, ini ke UMKM lah, ini kita gitu kan. Sebagian besar itu adalah ke pelaku besar. Bayangkan, uang masyarakat sebagian besar digunakan oleh para pengusaha besar, keuntungannya disimpan di luar negeri. Yang ke kita hanya pinjaman pokok pinjamannya Pokok saja. pinjam biasa Kang. Gitu. Jadi uang kita digunakan untuk pengusaha-pengusaha itu saja, yang keuntungannya disimpan di luar negeri, yang di kita itu hanya pokoknya saja. Keberpihakan kita ada di mana? Jadi selama ini UMKM dapat ada program pemerintah KUR, itu sisi yang lain memang ya bagus ya. Tapi secara korporasi, bank itu kalau ngasih pinjaman ke UMKM pasti suku bunganya besar. Besar, iya. Karena risikonya, mereka menilai risikonya besar. Udah kecil dinilai risiko besar. Iya. Keuntungannya nggak seberapa, tapi kalau minjem bunganya besar. Oke. Keberpihakan, keadilannya di mana? Saya sangat ini sekali dengan ini pemerintah Pak Prabowo. Waktu itu kan pernah lembaga bank Himbara dikumpulkan kan. Kalian itu katanya kan, di mana keberpihakan kalian? Ya, statement itu kan kurang dipertebal, padahal itu penting itu kan. Itu penting ya. Penting itu. Jadi bagaimana keberpihakan pemerintah mendorong supaya bank-bank ini yang punya uang ini dan uangnya uang rakyat ini disalurkan untuk rakyat juga, yaitu UMKM. Karena 99,9% itu usaha itu adalah UMKM jenisnya. 97, sekian persen tenaga kerja bekerja di sektor UMKM. Sangat besar sekali. Nah, kenapa enggak ini? Alasannya adalah NPL-nya tinggi. Iya, NPL-nya tinggi memang. Tetapi kan pemerintah waktu itu, saya juga sangat ini juga memberikan apresiasi. Keuntungan yang di-share, keuntungan bank yang diperoleh dari usaha itu kan puluhan triliun. Bank itu kan untungnya puluhan triliun, Himbara itu. Ya kalau misalkan ada NPL yang naik dikit karena dia menyalurkan kredit ke UMKM, kan nggak ada masalahnya katanya, dikurangi dikit, nggak apa-apa keuntungannya dikurangi dikit, atau bahkan kalian kerja lebih keras supaya UMKM ini NPL-nya turun. Jangan kalian pengen enak-enakan, kalian kerjanya santai-santai, NPL-nya rendah, kemudian Anda menyalurkan kredit ke usaha besar. Oh, pernah ditegur begitu kan? Pernah ditegur seperti itu, dan ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Dan saya kira ini harus bagus ini. Saya kira ya walaupun dari sisi industri, ini kan nginjek bang. Ya ini masalah bukan nginjek bang, ini adalah keberpihakan terhadap UMKM gitu ya. Gitu. Walaupun di sisi yang lain memang nggak bagus juga, tetapi ini menunjukkan bahwa pemerintah concern dan serius untuk membantu UMKM. Dan kalau itu terjadi kan, kalau misalkan dana-dana bank ini disalurkan ke UMKM, kan akan banyak sekali UMKM yang terbantu gitu. Oke, ini jujur, ini baru pertama kali saya dengar, Pak. Saya pertama kali cerita kalau memang Pak Prabowo mengumpulkan dan berstatement seperti itu. Pernah saya dengar katanya seperti itu. Oh, jadi memang kalau tidak salah ada 200 triliun yang digulirkan dana untuk UMKM dan kredit. Itu kayaknya gimana nasibnya itu? Kalau itu sebenarnya ada dua perspektif ya. Cita-citanya bagus, tapi implementasinya secara proses saya agak kurang setuju. Gini, kalau cita-citanya itu seperti ini. Ini adalah ekosistem. Yang saya dengar adalah
pemerintah ini ingin membangun ekonomi dari pinggiran. Pinggir, oke. Bagaimana desa mengepung kota. Jadi dibuatlah MBG. MBG ini adalah salah satu trigger untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari daerah. Jadi seharusnya bukan dari perkotaan, awalnya konsepnya itu adalah dari daerah-daerah. Nah, MBG ini menciptakan permintaan kan untuk untuk komoditas-komoditasnya, ada kebutuhan beras, telur, ayam, dan itu diharapkan dipenuhi oleh pelaku UMKM, petani lokal, peternak lokal. Nah, kan dengan adanya MBG permintaan naik terhadap petani peternak itu, UMKM. Namun di sisi yang lain kan petani peternak itu modalnya terbatas. Maka dibentuklah koperasi merah putih untuk membantu UMKM ini dalam hal permodalan supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan MBG. Nah, koperasi ini juga kan terbatas, nggak mungkin dari mana uangnya. Maka pemerintah katanya mengharapkan bank-bank yang tadi itu menyalurkan dananya, bantu dong koperasi ini supaya koperasi bisa membantu UMKM support ke MBG. Jadi alurnya sudah begitu kan? Alurnya itu ekosistemnya seperti ekosistemnya. itu. Nah, kemudian kan, ini ada dananya kurang misalkan bank, maka pemerintah ngasih yang kemarin 200 triliun itu. Betul, Nih dititipkan ke bank, tolong bank lanjutkan ke koperasi biar ke UMKM biar ke MBG, seperti itu. Namun permasalahannya adalah sebenarnya permasalahannya bukan karena kesulitan likuiditas bank tidak menyalurkan itu ke koperasi, ke UMKM. Memang dari sisi bisnis kan lebih menguntungkan ke pengusaha besar daripada ke UMKM. Jadi sebenarnya dana di bank itu sangat liquid, banyak. Kalau ditambah lagi sama pemerintah sebenarnya nggak signifikan juga. Tanpa itu pun dana sudah berlebih, tinggal menyalurkan saja. Kalau ditambah dengan uang pemerintah uang itu semakin banyak. Kalau uang semakin banyak diperbankan, maka larinya bank kan nggak mau rugi. Ini uang makin banyak mau diapain? Maka dia mungkin beli dolar lah, SBN mungkin. SBN lah. Jadi akhirnya sektor real tidak bergerak, malah sektor keuangan yang bergeraknya. Gitu, SBN jadi tinggi. Jadi banyak dibeli, SRB dibeli, falas juga kemungkinan dolar juga dibeli. Akhirnya kemudian mereka kan nggak mau dananya nganggur, udah belilah dolar yang paling aman. Itu juga yang kemudian menciptakan mungkin dolar itu tinggi permintaannya karena salah satunya banyaknya terlalu liquidnya, terlalu banyak uang yang ada di lembaga perbankan ini. Gitu. Jadi sebenarnya menurut hemat kami tambahan Pak Purbaya kemarin itu kurang efektif. Jadi tidak ditambah itu pun sebenarnya dana sudah cukup untuk disalurkan kepada, asal ada dorongan supaya mereka mau menyalurkan ke UMKM dan koperasi tadi. Oke, jadi tinggal kemauannya banknya mau apa tidak gitu kan? Iya. Tapi tentunya kalau Bank Himbara harus fair. Kalau mereka misalkan diarahkan untuk membiayai pembangunan, maka mereka jangan terlalu ditarget keuntungan. Kan kalau mereka menyalurkan ke UMKM, menyalurkan ke koperasi, pasti imbal hasilnya nggak terlalu tinggi. Iya dong, betul. Jangan ditarget sama pemerintah, lu harus menghasilkan keuntungan buat dividen bagi pemerintah sekian. Lo kan gua disuruh kerja ikut membantu UMKM. Jangan juga disuruh nyari keuntungan yang tinggi. Jadi kita harus fair juga. Jadi kita harus memilah mana BUMN yang ditarget untuk mencari keuntungan, mana BUMN yang ditarget untuk pembangunan. Oke. Jangan yang dua-duanya lu harus ikut serta dalam pembangunan, tapi lu juga harus untung besar. Gimana aturannya? Sudah jadi gelandang, jadi penyerang pula. Nah iya. Wah, ini gelandang serang. Nah itu harus fair dong. Gitu. Oke. Gitu. Kalau soal tadi Kang, soal emas misalnya, kenapa tidak beralih untuk memperkuat jaminan dengan emas dan sebagainya? Kan ini kan negara mulai beralih ke situ Kang. Iya, sekarang mulai banyak yang ini emas. Tetapi secara global kan masih tetap orang masih kesepakatannya menggunakan dolar kan. Ya. Gitu. Itu jadi kita setuju, makanya kemudian kita memahami dan mendorong kalau di Bank Indonesia itu kan ada local settlement currency. Jadi kita menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan kita. Itu untuk salah satunya mengurangi dolar juga. Gitu. Jadi kita bersepakat membuat kesepakatan yang bersama-sama supaya
ketergantungan kita terhadap dolar juga turun. Nah, kita sambil beralih ke mata uang yang lain, termasuk ke komoditas yang lain, emas misalkan, seperti itu. Karena ini biar sama semua. Kalau sekarang ini kan semua negara masih bersepakat menggunakan dolar kan, kecuali beberapa negara China, Tiongkok gitu kan itu. Tapi negara-negara yang lain kan kita masih menggunakan itu. Jadi ketergantungan kita masih tinggi. Jadi kita mendorong Pak Presiden, kan sekarang Pak Presiden sering keluar negeri nih. Nah, salah satu agenda instrumen yang didiplomasikan adalah bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap dolar dengan membuat perjanjian-perjanjian perdagangan yang menggunakan mata uang lokal. Oke. Akang tadi menyinggung di awal. Saya lupa bertanya soal ini, Kang. Pergantian pemain. Iya. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap ini. Guys, ini saya di awal dulu. Saya terus pemain ya. Gimana sebetulnya, Kang? Pemain itu sebetulnya pencatatan poin. Sorry, saya lupa untuk ke sana dulu, Kang. Pencatatan poin penguatan rupiah atas dolar itu ditinjau atau diukur dari sebanyaknya eksportir atau eksportir dari Indonesia untuk dan lain sebagainya untuk bertransaksi, Kang? Atau beda? Enggak, itu beda, hal yang beda. Jadi ekspor impor itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar, dolar yang beredar. Hanya mempengaruhi itu. Itu, ya. Jadi kalau kita ingin dolarnya lebih banyak, ya ekspornya harus lebih banyak dong. Jadi surplus neraca perdagangannya harus lebih tinggi, gitu. Jadi kita ekspor kita lebih tinggi, impor kita lebih rendah. Nah, dolar kita akan lebih banyak, gitu sih. Itu. Oke. Nah, kalau soal pemain tadi, sebetulnya apa yang sebetulnya diupayakan Pak Prabowo sebetulnya? Kalau Akang lihat ini betul-betul nggak Pak Prabowo bisa mengatasi posisi hari ini di angka 18.000 ini, bisa turun nggak? Harusnya asal kita semua masyarakat yakin, percaya, trust ya, trust dan tidak menghabiskan energi untuk diadu domba, tidak berantem gitu ya. Kita yakin, kita seperti main bola sih sebenarnya, deg-degan, tetapi itu yang harus kita lakukan karena kalau kembali ke analogi main bola kan, kita sudah tertinggal di babak pertama. Kalau di babak kedua kita masih menggunakan pola permainan yang sama dengan pemain yang sama, kemungkinan besar kan hasilnya sama. Maka harus diubah strategi dan gayanya. Nah, perubahan strategi dan gaya tentu tidak semua pemain cocok. Gitu dengan gaya pelatih lah, kan harus ada diubah dengan posisi, baik itu perubahan posisi maupun pergantian. Oke. Nah, itu. Nah, mungkin sekarang ada beberapa yang dinilai oleh presiden itu tidak cocok, gitu. Maka diubah rotasi posisinya. Ada juga yang mungkin tidak cocok di lapangan. Udahlah disimpan dulu sebagai cadangan. Maka kemudian diganti. Nah itu yang mungkin Pak Presiden merasakan. Pak Presiden kan pemain juga, dalam artian beliau ini bisnismen kan. Beliau ini pengusaha, ngerti. Mau berbuat curang pun kan beliau ngerti karena dulu beliau pelaku kan. Beliau dulu gue pelaku, jadi tahu celahnya. Kalau mau curang gue juga tahu, lu curang gue tahu gitu kan. Nah, jangan-jangan saya yakin Pak Presiden pun tahu dulu siapa yang berbuat curang gitu kan. Nah, karena tahu, mungkin sudah dikasih tahu nggak mau berubah. Nah, mungkin ada beberapa pergantian pemain. Mau publik juga mungkin sudah sudah menebak ya. Sudah bisa menebak lah. Nggak perlu disebutkan gitu ya. Tapi memang konsepnya adalah ini untuk menyesuaikan dengan strategi dan gaya kepemimpinan pemerintahan yang baru gitu ya. Oke. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan pelatih, pemain dan pelatih. Iya, betul. Kan pelatih yang berkuasa kan ya. Iya. Jadi pemain diam aja, mau main terserah jam berapa, gak usah nyanyak kau. Iya. Yang penting kan tujuannya tercapai. Tujuannya saya kira semuanya, saya yakin setiap orde pemerintahan tujuannya baik. Bagaimana mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 itu. Itu semuanya pasti muaranya ke situ. Cuman teknis bagaimana bermainnya, strategi bermainnya ini yang setiap kita berbeda-beda. Oke. Iya. Termasuk dalam hal penanganan dolar ini kan. Kalau dolar ini kan kalau pemerintahan sekarang nggak apa-apa dolar naik asal kita mandiri energi, mandiri pangan, mandiri teknologi gitu. Kalau mandiri itu dolar berapapun aman kan? Iya, kita kan nggak impor, malah kita ekspor. Kalau asumsinya 3 syarat tadi terpenuhi gitu. Jadi mau mata uang dolar berkali-kali lipat, kalau stabil di 3 hal itu
normal aja sebetulnya Ya, ya. menurut keyakinan pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Presiden Pak Prabowo, dengan tiga kemandirian itu sebenarnya kita tidak terlalu risau dengan angka dolar yang tinggi ini, gitu kan. Jangan-jangan, kemudian muncul lagi kan beberapa pihak ini jangan-jangan kekhawatiran ini adalah karena ada pihak yang menghembuskan kekhawatiran itu supaya orang panik. Ujung-ujungnya nanti ras gitu kan. Nah, akhirnya ekonomi kita turun dan kita tentu kalau ekonomi kita kolaps seperti 97-98 kan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Nah, jangan-jangan pihak-pihak yang diuntungkan itu yang kemudian menghembuskan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan ini. Gitu. Oke, tapi kan juga beberapa belakangan ini kan memang terlalu ramai kan diobrolkan di media sosial. Tapi juga kita lihat, saya sering bercanda nih Kang. Mungkin ini fakta mungkin sangat eksplisit, tidak general sekali. Saya pernah bercanda sama teman-teman aktivis mahasiswa ya di kampus itu. Dia posting beberapa kritik, oh dolar naik, gimana tidak becus ini pemerintah naik. Saya nanya, rokokmu apa yang kemarin kau beli? Sampurnamil. Sekarang Sampurnamil. Berapa hari kemarin? Beli 2 bungkus. Sekarang alhamdulillah bang masih 2 bungkus. Terus kau yang siapa yang ngasih ini? Terus bilang ya adalah bang itu. Ya kita cuma tidak terima saja bang. Tidak terima saja perubahan itu katanya ya. Iya. Ini kalau perubahan itu tentu ada adaptasi. Ada namanya juga misalkan perubahan kan perlu ada keluar dari zona nyaman itu kan ada perlu pengorbanan. Nah, tentu ada pihak-pihak yang merasa kenyamanannya berkurang, kebahagiaannya berkurang. Tetapi saya kira kalau kita analogikan sebuah perjuangan seperti peperangan, ini adalah harga dari sebuah perjuangan. Gitu. Jadi ya mungkin ada kenikmatan yang berkurang, tetapi dalam jangka waktu tertentu itu akan tertutupi dengan kestabilan yang baru. Oh, jadi mungkin ini cekungan yang mungkin bisa bola bisa cepat memantul lebih tinggi atau mungkin bisa jadi posisinya akan diam di bawah. Nah, ini pertaruhan berarti ya. Betul, pertaruhan sebenarnya. Tapi kan kondisinya sekarang udah turun gitu. Kalau dibiarkan dengan strategi yang lama pasti turunnya. Dengan strategi yang baru adalah probabilitas untuk naik gitu. Nah, gitu. Jadi sekarang itu kita berharap ya kita berjuang. Ada kemungkinan kita turun lebih dalam, tapi dengan permainan baru yang ini ada juga kemungkinan kita bisa rebound. Gitu. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan usaha bersama, dengan keyakinan bersama itu bisa rebound. Gitu. Kalau dibiarkan kita akan terjebak 5% terus. Kan kalau kita tidak melakukan perubahan, kemungkinan besar kita akan terjebak pada middle income trap kan. Nah, daripada itu terjadi, lebih mana coba kita berupaya dengan ada kemungkinan menang atau sudah kita tidak berupaya dengan menerima hasil ya udahlah begini aja apa adanya. Nah, lebih baik kita merubah strategi walaupun ada kemungkinan kalah tapi kita masih memiliki kemungkinan untuk menang. Oke, ini masuk akal berarti udah Kang. Ini lebih masuk akal. Kang terakhir Kang, ini terakhir mungkin kita hampir sejam nih kita berdialog soal uang ini. Nggak tahu habis ini dapat uang apa tidak ya. Ini masih di pikiran kita ini. Oke, mudah-mudahan dolar masih dijual kan. Kang, kalau misalnya kalau asumsi dari RAPBN itu kan sebetulnya 2006 ini kan sebetulnya dolar rupiah itu harus di angka 16.500. Ya kan, tahap aman. Ini 2006 ini kan sudah lewat ini, udah sampai 18.000. Oke kan. Berarti dari RAPBN saja udah asumsinya sudah lewat nih, Bang. Nah, kalau misalnya terus naik, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam target itu? Itu satu, Kang. Yang kedua, bisa nggak dianggap itu sebagai pelanggaran dari undang-undang? Yang pelanggaran di undang-undang itu adalah yang sudah ditentukan defisit tidak boleh 3%. Oke. Nah, kalau itu tidak terlampaui, itu nggak masalah. Atau kalaupun itu terlampaui, maka pemerintah harus membuat perpu pengganti undang-undang. Peraturan pengganti undang-undang seperti zamannya COVID kemarin. Jadi itu dibuka kelonggaran di lebar asal ada situasi darurat. Nah, kita tinggal melihat apa justifikasinya. Apakah ada situasi darurat gak yang kemudian membuka ruang untuk melahirkan perpu yang membolehkan lebih dari 3%. Oke. Gitu. Nah,
terkait dengan yang tadi 16.500 sebenarnya kan itu semuanya ketika disusun itu berdasarkan asumsi-asumsi ya. Penerima negara berapa, belanja negara berapa, nah kemudian nilai dolarnya sekian kan. Nah, kalau misalkan dolarnya berubah, maka kan semua asumsi itu juga berubah. Subsidinya berubah, pendapatannya juga berubah. Nah, saya kira selama pemerintah bisa menyesuaikan, akhirnya kemudian menyeimbangkan kembali, namanya juga neraca karena seimbang, menyeimbangkan kembali, menyesuaikan asumsinya sehingga penerimaannya juga yang dulu diasumsikan sekian dirubah, belanja yang dulu sekian diubah juga sehingga semuanya menjadi inline lagi, yang tadi menjadi defisitnya menjadi 3% lagi, saya kira itu nggak masalah ya. Gitu, asal pemerintah dari sisi APBN, tentu dari sisi masyarakat akan ada perubahan karena kan belanjanya kan diubah kan, mungkin ada yang dikurangi, mungkin ada yang ditambah, kan ada orang yang kok saya dulu dapat sekarang nggak dapat, nah itu adalah dalam rangka penyesuaian. Nah sekarang pemerintah perlu mendorong kalau ada penyesuaian itu, maka orang-orang harus didorong untuk tingkat kesadarannya harus ditingkatkan bahwa ini adalah harga dari sebuah perubahan tadi, ini adalah perjuangan. Mungkin ini adalah sifatnya sementara. Ada mungkin yang tadinya dapat bantuan sekarang enggak, yang subsidinya dikurangi, yang harga BBM-nya dulu sekian sekarang menjadi naik sekian. Nah itu kan harga yang harus kita tanggung bersama-sama. Nah bisa enggak kita memiliki kesadaran bareng-bareng untuk sama-sama berkorban, masyarakatnya juga pejabatnya, semuanya. Jangan sampai masyarakatnya disuruh berkorban, kita menerima harga BBM naik, para pejabatnya masih aja korupsi, masih aja hidup bermewah-mewah. Nah, kan ini dipandang sama masyarakatnya, gimana sih kita dinaikkan, akhirnya kan nggak timbul rasa ketidakpercayaan, trust-nya hilang. Kalau trust-nya hilang ya susah untuk membangun negeri ini. Jadi kita harus menciptakan trust itu, kita perkuat. Kalau masyarakat harus menanggung biaya yang tadi subsidi dikurangi, bantuan dikurangi, maka tolong pejabat juga diperlihatkan gaya hidupnya, tingkat korupsinya dihilangkan, gaya hidupnya juga disesuaikan sehingga tidak timbul kecemburuan sosial. Kalau itu masih ada, jangan harap bisa ini. Apapun yang pemerintah lakukan pasti timbulnya curiga. Itu mah cuman akal-akalannya doang. Nah itu karena sudah tidak ada trust di antara kita gitu. Oke, ini siapa yang perlu dipercaya selain ini? Kang, terima kasih, ini sudah sejam. Ini ada beberapa yang saya tidak tahu, akhirnya tahu. Ya terutama beberapa pemain yang belum disebutkan. Karena menjelang Piala Dunia, pelatih merahasiakan pemain intinya. Ini momen Piala Dunia ini agak berat nih mempengaruhi ini. Saya berharap Pak Prabowo tidak menyembunyikan lagi ini. Kang, mungkin besok ada isu yang ini kita berharap lah apa yang dibicarakan kita sebetulnya terjadi. Dan mungkin Pak Prabowo betul-betul melakukan skemanya sesuai dengan target-targetnya kan. Dan saya berharap dolar mungkin cepat turun ya. Karena masyarakat karena nggak punya dolar. Karena nggak punya dolar, sebetulnya nggak ada masalah juga. Kalau punya dolar kita berharap dolarnya terus naik. Iya terus naik kan. Karena sepupu lagi kerja di Australia sudah pamer kan. $10 ya $10 Australia sudah dia hitung-hitung, wah sangat untung sekali untuk ditukar segera dikirim ke penghalaman katanya. Memang dia dia berharap Indonesia terus begitu katanya. Kang, terima kasih Kang. Mudah-mudahan besok kapan kita bisa ini. Mungkin kita nanti tim PRC yang datang ke kantor Akang. Siap. Siapa tahu nanti Akang menerima kami kan. Siap, ditunggu. Oke, mudah-mudahan teman-teman ini adalah dialog yang sebetulnya tidak disangka, rupanya dalam. Awal kita cuma bertemu bercanda dengan Kang Agus. Tiba-tiba Kang Agus memberikan statement yang kuncinya nanti kita saksikan bersama apa hasilnya. Terima kasih dan saya mengucapkan terima kasih. Saya Melki Amirosole, tetap tonton kita di Politika ID. Makin banyak konten yang inspiratif dan tentunya mendalam seperti kita yang sudah dilakukan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.